kan ya, bayinya 1 hari. Nah, sebelum saya menjelaskan perawatan bayi sehari-hari, saya memperkenalkan diri dulu Bu ya. Nama saya Dinda Kita. Di sini saya akan nanti menjelaskan. Untuk saya minta waktunya 10-15 menit Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Iya ya. Sebelum itu saya cuci tangan dulu ya. Iya. Saya cuci tangan dulu, remangkan. Setelah cuci tangan, sebelum saya memberikan asuhan, saya mau tanya dulu Bu ya. Untuk namanya Ibu? M. Nyonya M, umur? 25 tahun. 25 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan perawatan bayi sehari-hari Bu ya. Tujuannya untuk memantau kondisi bayi Ibu, apakah sehat atau tidak, dan memberikan yang nyaman agar bayi Ibu tidak sakit Bu ya. Ini nanti bisa Ibu lakukan di rumah. Sebelum itu saya ingin periksa adiknya dulu Bu ya. Ini si adik, kita timbang dulu berat badan dan suhunya. Ini adik BB-nya normal Bu ya. Beratnya 3 kilo 300 gram. Panjangnya 48 cm. Suhunya 36 derajat Celcius. Untuk menangisnya juga kuat Bu ya. Untuk kulit bayinya juga kemerahan. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan Ibu ya, tujuan asuhan yang dilakukan untuk menjaga bayi agar tetap sehat, terhindar dari penyakit, dan tubuh bayinya menjadi nyaman. Nah, saya menjelaskan pertama itu pemberian ASI. Sebelumnya ini ibunya merawat anaknya sendiri. Iya. Sendiri. Adanya minum ASI atau support? Minum ASI. Minum ASI Bu ya, bagus ya. Untuk ASI-nya yang terbaik untuk ibu itu adalah ASI Bu ya, yang diberikan sampai 6 bulan untuk ibu agar menyusui eksklusif Bu ya, tidak usah dikasih support. Nah, berikan ASI kurang paling sedikit 8 kali sehari Bu ya, untuk menyusuinya sesering mungkin sehingga produksi ASI mencukupi. Untuk susu itu beberapa hari pertama kelahiran adalah zat bergizi yang mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Jadi kalau ASI itu untuk tujuannya untuk kekebalan tubuh bayi Bu ya. Jadi beda anak yang ASI sama support untuk kekebalan tubuhnya. Nah, untuk menjaga kebersihan yang pertama kontrak antara kulit ibu dan bayi. Jadi ibu misalkan mau skin to skin sama bayinya, kulit ketemu kulit, bisa saat menyusui itu ditempel. Ibu tidak usah pakai baju, adanya dibuka kakinya sedikit terus tempel Bu ya. Jadi kulit ketemu kulit. Yang kedua, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Jadi tempatnya hangat, kering, tidak lembab Bu ya. 3. Memakai pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, bersih. Bila perlu bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Jadi untuk menghindari bayi hipotermi Bu ya, kedinginan. Jadi usahakan pakai kaos tangan, kaos kaki, tutup kepala Bu ya. Untuk keempat, mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Jadi ganti popok sesuai kebutuhan Bu ya. Misalkan sudah 4 jam bisa diganti. Bila kurang dari 4 jam tapi adanya sudah BAB juga segera diganti Bu ya. Untuk selanjutnya, raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Jadi misalkan kulit kaki bayinya terasa dingin, ibu bisa gosok-gosok pakai tangan ibu ya, atau digunakan selimut. Yang terakhir, jaga ruangan tetap hangat. Jadi udaranya juga tetap hangat Bu ya, agar bayi tidak kedinginan.
Selanjutnya saya menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Yang pertama, menganjurkan bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Berarti ibu ini tidurnya satu kamar Bu ya sama bayinya. Jadi tetap di dekat ibu, jika perlu susu langsung disusui di badan Bu ya. Yang kedua, sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang malaria. Ini ibu pakai kelambu atau tidak? Pakai. Bagus Bu ya, untuk menghindari nyamuk atau yang rawan malaria Bu ya. Untuk ketiga, posisi tidur bayi dianjurkan untuk tergelentang antara miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap terdahulu tanpa pengawasan terus menerus. Jadi tidak boleh untuk tidur tengkurap dulu Bu ya, karena adanya masih kecil. Nanti kalau bayinya sudah bisa merangkak, tiarap sendiri juga tetap dipantau Bu ya. Selanjutnya saya menjelaskan tali pusat pada ibu, yaitu yang pertama mencuci tangan dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Jadi ibu sebelum merawat tali pusat cuci tangan, sesudah juga cuci tangan Bu ya. Yang kedua, jangan membungkus puting tali pusat untuk mengalas cairan atau bahan apapun ke putung tali pusat. Jadi tali pusatnya tidak boleh diapa-apain Bu ya, tidak perlu dikasih apapun. Yang ketiga, lipat popok di bawah putung tali pusat. Jadi popoknya di bawah yang putung tali pusat itu Bu ya. Yang keempat, luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jadi nanti tali pusatnya bisa lepas sendiri tanpa harus dipaksa Bu ya. Kelima, jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk membersihkan hati-hati dengan air DTT dan sabun dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Nah, jadi jika tali pusatnya kotor, itu bersihkan dengan air DTT. Itu adalah air yang mendidih selama 30 menit Bu ya. Itu bisa dibersihkan dan dikeringkan dengan proses steril. Intinya tali pusat harus kering Bu ya. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat infeksi, untuk ke fasilitas kesehatan. Jadi misalkan tali pusatnya terlihat infeksi, berbau, bernanah, berdarah, langsung ke fasilitas kesehatan ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer. Ibu punya termometer? Ada. Nah, itu bisa ibu periksa suhu badan bayi ibu. Jika terasa panas Bu ya, normalnya suhu bayi itu 36,5 sampai 37,5. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Yang pertama, tidak mau minum atau memuntahkan semua. Kedua, kejang. Ketiga, bergerak hanya dirangsang. Keempat, napas cepat lebih 60 kali per menit. Kelima, napas lambat kurang 30 kali per menit. Keenam, tarikan dinding dada ke dalam dan sangat kuat. Ketujuh, merintih. Kedelapan, teraba demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius. 9, teraba dingin, suhu kurang dari 36 derajat Celcius. 10, nanah ada banyak di mata. 11, pusat kemerahan meluas ke dinding perut. 12, diare. 13, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Jadi jika ibu melihat tanda-tanda yang saya jelaskan, segera ke fasilitas kesehatan Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan yang harus dilakukan bila ada tanda bahaya. Jelaskan bila terdapat salah satu tanda bahaya, ibu sedang membawa ke tenaga kesehatan Bu ya. Jadi misalkan fasilitas kesehatan ibu yang terdekat ke bidang praktek mandiri, rumah sakit atau puskesmas, ibu langsung aja ke fasilitas yang terdekat Bu ya. Yang pertama, jangan panik dulu, tetap tenang dan bawa bayi ke fasilitas kesehatan. Dari sini saya mau evaluasi apakah ibu sudah
sudah mengerti yang saya jelaskan? Iya. Sudah mengerti Bu ya?